Ajiku soto lanang kang dumunung lan nguasa. Salam sejahtera, masih bersama saya Adi Paku Alam. Kali ini saya akan membahas tentang mata batin dan indera keenam. Oke, sebelumnya saya yakin semua pasti tidak asing dengan kata-kata mata batin dan indera keenam. Apa sih itu mata batin? Kebanyakan manusia beranggapan bahwa mata batin itu bisa melihat jin, setan, atau makhluk halus lainnya. Menurut saya yaitu semua bullshit atau bohong, karena batin itu sendiri dalam Islam itu artinya yang paling dalam, sesuatu yang tidak terlihat yang ada di dalam. Jadi mata batin itulah mata yang ada di dalam diri kita, penglihatan yang ada di dalam diri kita. Jadi bukannya kita bisa melihat setan, hantu, atau apalah, atau makhluk halus lainnya, itu salah menurut saya. Dan mungkin jika ada yang beranggapan bahwa saya punya mata batin, saya bisa melihat ini itu, menurut saya itu hanya suatu anggapan bahwa orang itu ingin dianggap bahwa orang itu bisa melihat jin dan setan tersebut. Yang sesungguhnya mata batin itu fungsinya ya untuk diri kita sendiri, untuk menjadi diri yang lebih baik. Jadi untuk diri kita sendiri itu, misalkan begini, kita ada suatu masalah besar yang sulit untuk dipecahkan. Kita menggunakan mata batin itu sendiri, kita masuk ke dalam diri kita sendiri, kita hening untuk diri kita sendiri, menyatulah dengan alam. Kalau untuk caranya, bagaimana sih cara yang cepat? Nah, nanti itu akan diajarkan di Padepokan Paku Alam. Semua itu nanti diajarkan. Nah, terkait mata batin tersebut, sudah dari zaman dahulu memang sudah ada itu ya, mata batin. Namun saya heran, siapa yang telah beranggapan bahwa mata batin itu bisa melihat setan atau roh atau makhluk astral lainnya, itu saya kurang paham. Karena itu tadi, mata batin itu adalah penglihatan yang tidak terlihat dalam diri kita. Batin itu ada di diri kita, bukan mata batin itu mata melihat sosok-sosok, itu salah. Dan orang-orang yang beranggapan seperti itu mulai saat ini coba dirubah. Kenapa sih kok bisa berpikiran seperti itu, kan begitu ya. Kalau manfaat lainnya ya banyak. Apakah bisa untuk pengobatan? Kalau saya rasa bisa. Untuk menyelesaikan masalah orang lain, saya rasa sih bisa, karena selama saya menggunakan mata batin ini, di saat ada orang yang sakit, keluarlah dari mata batin tersebut ada jawaban harus seperti ini, seperti itu, begitu. Atau masalah lainnya yang ada di diri orang lain. Jadi saya koreksi dulu, bagaimana sih
permasalahannya begitu kan. Lalu saya masuk ke dalam diri saya. Nah, nanti itu akan diajarkan bagaimana sih cara mengobati orang dengan mata batin, begitulah. Sekarang indra ke-6. Oke. Manusia memiliki 5 panca indera. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kuping untuk mendengar, lidah untuk merasa, dan badan atau tangan untuk meraba. Lalu apa sih yang ada pada indera ke-6 tersebut? Di mana letaknya? Menurut saya, versi saya, indera ke-6 itu ada di pikiran. Jadi indera ke-6 itu bukannya melihat sosok juga, bukan melihat makhluk halus, makhluk astral, itu salah. Itu nanti ada sendiri. Jadi bukan di situ. Indera ke-6 itu ada di pikiran. Seluruh manusia punya indera ke-6 yang tidak seperti hewan, tumbuhan itu kan. Karena setiap ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, yang derajatnya paling tinggi adalah manusia. Karena apa? Karena yang diberi akal dan pikiran hanya manusia. Seperti setan dan seperti malaikat, tumbuhan dan hewan itu tidak diberi akal dan pikiran. Jadi indera ke-6 tersebut adalah pikiran. Lalu bagaimana cara menggunakan indera ke-6 tersebut? Itu ya nanti akan diajarkan juga di Padepokan Paku Alam. Ada yang tanya juga, apakah indera ke-6 itu bisa melihat masa depan sih, untuk meneramang masa depan? Kalau menurut saya bisa, karena kita nanti akan mengolah dari intuisi dari pikiran tersebut. Misalkan begini, ketika siang kita mau naik motor, oh jangan lewat jalan sana lah, nanti akan terjadi musibah, seperti itulah. Nah, ketika kita sudah mempunyai pikiran tersebut, lalu kita lewat di jalan tersebut, jalan yang kita pikirkan tadi, nanti akan terkena musibah beneran, entah itu kecelakaan, entah itu kehujanan, atau ada masalah, musibah, sesuatu yang terjadi di pikiran kita. Namun jika kita melewati jalan yang lain yang tidak kita pikirkan tadi, ya aman-aman saja. Apakah itu indera ke-6? Kalau saya mengatakan sih iya. Lalu manfaat lainnya apa? Ya sangat banyak sekali sih. Jadi misalkan untuk kecerdasan, indera ke-6, suatu kecerdasan, lalu suatu keinginan supaya cepat terkabul, itu bagaimana, itu termasuk di indera ke-6. Kebanyakan ya sama, selisihnya nggak jauh dari mata batin. Namun mata batin itu hanya ada di hati, di lubuk hati yang paling dalam. Batin itu di dalam. Mata itu penglihatan yang ada di dalam, sedangkan indera ke-6 itu ada di pikiran. Walaupun itu beda ya, tapi semua beranggapan, kebanyakan manusia beranggapan bahwa kedua itu adalah sama. Antara mata batin dan indera ke-6 itu kebanyakan beranggapan sama, dan itu sama-sama bisa melihat sosok astral katanya sih. Padahal itu ya bohong. Bukan di situ tempatnya untuk melihat atau merasakan sosok astral tersebut. Ya banyak benar yang mengaku-ngaku punya indera ke-6, punya mata batin, saya bisa melihat sosok ini. Yang seperti itu hanya ingin dianggap bahwa dia bisa. Nah, nanti ketika mata batin dan pikiran itu sudah menyatu,
bersatu. Nanti akan ada keajaiban seperti yang dikatakan gaib tersebut atau makhluk astral tersebut. Lalu bagaimana caranya ya? Caranya, kalau mau caranya, ikuti pelatihan kami. Biayanya nggak mahal Pak, hanya 3 juta saja untuk semua materi. Itu bimbingannya sampai mahir, nggak perlu pakai puasa, nggak perlu pakai mantra. Dulu saya memang ya suka sekali dengan mantra-mantra, dengan puasa-puasa tersebut, namun nggak pernah tercapai, yang ada hanya angan-angan. Nah, di sini di Padepokan ini saya bongkar semua rahasia-rahasia yang ada. Saya bongkar, saya bimbing sampai mahir, benar-benar mahir, bimbingan seumur hidup. Jadi kalau masih ada yang bingung tentang apa sih mata batin, apa sih indera keenam, jawab saja, mata batin itu adalah penglihatan dalam diri kita. Mata itu untuk melihat, batin itu ada dalam diri kita. Jadi penglihatan dalam diri kita, tujuannya untuk melihat diri kita. Untuk melihat orang lain bisa nggak? Bisa, itu mungkin untuk dari kesembuhan atau menyembuhkan suatu menyelesaikan suatu masalah, problem-problem dalam rumah tangga mereka atau masalah dalam kehidupan mereka begitu. Lalu sekali lagi, yang indera keenam itu adalah pikiran. Jadi nggak perlu bingung lagi ya. Nanti kalau ada yang bertanya atau bisa memilih orang-orang yang katanya ini itu, jadi sudah tahulah apa itu indera keenam dan mata batin. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi seputar keilmuan bisa berkomentar langsung. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya saya bisa terus membagikan keilmuan pengetahuan yang ada. Kalau untuk caranya, kenapa nggak saya bagikan? Karena semua itu ada kode etiknya, semua itu ada ilmunya. Jadi ya memang berbayar, tapi berbayar itu kita dapat ilmu yang harganya nggak sesuai dengan apa yang Anda keluarkan untuk belajar di Padepokan ini. Manfaatnya ya sangat banyak sekali, nggak hanya di nggak hanya di mata batin atau di indera keenam, tapi kita mempelajari metafisika, paranormal, terapi, hipnosis. Kalau paranormal dijabarkan sangat banyak sekali, seperti bambu gila, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di link yang sebelumnya. Jangan lupa ditonton juga supaya nggak ketinggalan. Jadi di Padepokan Pakwa Alam ini tak hanya paranormal saja begitu ya. Intinya tentang pengobatan ada, tentang hipnosis ada. Sekali lagi saya tekankan, jika ada yang berkata bahwa mempunyai mata batin atau indera keenam dan mereka bisa melihat sosok astral, sosok gaib, itu harus dipertanyakan, karena manfaat atau kegunaan dari mata batin serta indera keenam ya bukan itu. Saya rasa cukup untuk pengetahuan tentang mata batin dan indera keenam. Nanti jika masih bingung atau ada apa sih keilmuan apa yang Anda ingin tahu, Anda bisa berkomentar di bawah. Nanti akan saya buat videonya. Nah, seperti apanya nanti langsung tonton. Pokoknya jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya supaya Anda tahu nanti kalau saya sudah mengupload video, bisa Anda lihat.
Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.